Hello, selamat pagi semua. Welcome to grade 4. Mari belajar tematik kelas 4 sekolah dasar. Bersama saya, Bu Guru Sherly Aiba. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan buat anak-anak semua. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, apakah semua berada dalam keadaan yang sehat walafiat pagi ini? Ibu harap semua berada dalam keadaan yang sehat dan semangat untuk belajar hari ini. Nah, pembelajaran kita pagi ini, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema yang ketiga, ayo cintai lingkunganku, pembelajaran yang pertama. Dan pagi ini kita membahas khusus pembelajaran pertama untuk muatan pembelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Kalau IPA secara umum kita akan berbicara mengenai keseimbangan dan pelestarian lingkungan, dan Bahasa Indonesia mengenai wawancara. Let's go. Nah anak-anak, segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik makhluk hidup maupun benda mati, disebut dengan lingkungan, ya. Lingkungan adalah tempat di mana kita berada. Dari lingkungan terkecil yaitu kamar hingga lingkungan di luar rumah, kita menjadi bagian di dalamnya. Oleh karena itu, kita harus membuat lingkungan kita sehat untuk ditempati. Nah, bagaimana dengan lingkungan yang sehat? Lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang jauh dari segala sesuatu yang kotor, ya. Lingkungan yang sehat memiliki arti lingkungan yang mendukung penghuninya untuk hidup sehat. Nah, lingkungan ini terhindar dari penyebab atau gangguan kesehatan. Nah, manusia memerlukan lingkungan yang sehat ini. Nah, bagaimana ciri-ciri dengan lingkungan yang sehat ini? Yang pertama, sumber air bersih dan tidak tercemar. Jadi ada tersedia sumber air bersih dan tidak tercemar. Kedua, saluran pembuangan air kotor lancar sehingga tidak ada air kotor yang menggenang. Ciri-ciri ketiga lingkungan yang bersih adalah udara bersih, segar, dan terasa sejuk. Keempat, banyak tumbuhan hijau tumbuh dengan subur dan tertata rapi. Jadi kalau di rumah belum ada tumbuhan hijau di halaman kita, berarti lingkungan kita belum tergolong dengan lingkungan yang sehat. Berikut, tidak ada sampah yang berserakan. Jadi di lingkungan di mana kita tinggal, kita siapkan tempat sampah. Jadi ada sampah, mari kita buang pada tempatnya. Kemudian tidak ada binatang pembawa penyakit seperti lalat, kecoa, dan tikus, ya. Lingkungan yang bersih, bebas dari hewan-hewan yang membawa penyakit. Kemudian, lingkungan sehat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memiliki udara yang lebih baik. Kedua, lingkungan yang sehat indah dipandang. Ketiga, jauh dari berbagai penyakit. Keempat, lebih tenang dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Kelima, terhindar dari bencana. Nah, kita sudah belajar mengenai lingkungan sehat. Bagaimana dengan lingkungan yang tidak sehat? Tentunya kebalikan dari lingkungan yang sehat, ya. Nah, lingkungan yang tidak sehat ini mendukung penghuninya sakit, ya. Kemudian udara, air maupun tanah tidak lagi bersih sehingga membuat
penghuninya tidak sehat. Nah, lingkungan yang tidak sehat memiliki ciri-ciri seperti ini. Sumber air bersih tercemar, kedua saluran pembuangan air kotor tidak lancar sehingga air menggenang, ketiga udara kotor karena ada asap dan debu, keempat sampah berserakan karena tidak ada tempat sampah, kelima tumbuhan tidak tumbuh subur. Nah, jika tempat tinggal di lingkungan yang sehat, maka tubuh kita pun akan menjadi sehat. Nah, apa akibatnya lingkungan yang tidak sehat? Air yang tercemar dapat mengakibatkan tersebarnya bibit penyakit ya. Misalnya penyakit kulit dan diare. Udara yang tercemar dapat mengakibatkan penyakit pernapasan dan pandangan terganggu oleh asap. Ketiga, tanah yang tercemar menyebabkan tanaman tidak dapat tumbuh dengan subur. Nah, bagaimana kita memilih lingkungan ya? Agar kita hidup sejahtera, kita harus memelihara lingkungan kita agar menjadi lingkungan yang sehat. Nah, bagaimana menciptakan lingkungan yang sehat ini? Pertama, rumah yang cukup memiliki lubang ventilasi udara ya. Jadi ada sirkulasi udara yang lancar, lubang angin. Kedua, kita menanam pohon pelindung di tepi jalan raya agar ini bisa menambah keindahan, dan dia juga pohon ini bisa menyerap gas karbon dioksida dan menghasilkan oksigen sehingga udara ini menjadi lebih sejuk. Ketiga, selalu membuang sampah pada tempatnya. Nah, untuk menjaga keseimbangan lingkungan yang sehat sebagai berikut. Menjaga kelestarian hutan, membuang limbah sebelum dibuang ya, mengolah limbah sebelum dibuang. Ketiga, mendaur ulang sampah. Nah, anak-anak, di slide ini ada soal yang Anda akan pilih jawaban di kotak. Sesuaikan ya, pilih jawabannya di kotak. Silakan anak-anak baca dengan teliti pertanyaan, kemudian cocokkan jawabannya dengan kotak-kotak yang ada di atas. Oke, mari kita lanjut. Ada 5 pertanyaan yang ada di slide ini. Silakan anak-anak baca. Kemudian dari penjelasan tadi, anak-anak pasti bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, anak-anak, mari kita amati 2 gambar yang ada di slide ini. Dari gambar ini timbul pertanyaan, manakah lingkungan yang tidak seimbang atau telah rusak? Kedua, apa penyebab lingkungan itu menjadi rusak? Ketiga, apa akibatnya bagi manusia dan makhluk hidup yang tinggal di lingkungan tersebut? Nah, kerusakan lingkungan atau ketidakseimbangan lingkungan disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama, karena aktivitas manusia. Kedua, karena faktor alam. Nah, sebagian besar kerusakan lingkungan disebabkan oleh aktivitas manusia. Kalau faktor alam, yaitu karena gunung meletus atau gempa bumi. Manusia sebagai satu penghuni yang ada di bumi ini sangat berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup. Namun, seringkali yang dilakukan manusia tidak memikirkan apa yang akan terjadi kemudian. Nah, bentuk kerusakan yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia antara lain sebagai berikut, yaitu terjadinya pencemaran udara, air, dan tanah, dan suara. Dan ini dampaknya yaitu adanya kawasan industri, peningkatan pemakaian kendaraan bermotor ya. Kedua, terjadinya banjir sebagai dampak pembuangan sampah ke aliran sungai ya, sehingga air sungai menjadi terhambat. Ketiga, terjadinya tanah longsor sebagai dampak langsung dari rusaknya hutan. Nah, sementara kita melihat ulah dari manusia ya,
secara langsung ini membawa dampak kerusakan lingkungan, dan kita lihat yaitu penebangan hutan secara liar, ya, jadi gundul hutan, pemburuan hewan-hewan liar, ya, perusakan hutan bakau, penimbunan rawa-rawa untuk pemukiman. Berikut pembuangan sampah ke sembarangan tempat, dan yang terakhir bangunan liar di daerah aliran sungai. Ada juga pemanfaatan sumber daya secara berlebihan, ya, penggunaan pupuk yang berlebihan, pengambilan hasil tambang secara terus-menerus, penggunaan air tanah secara berlebihan, dan penggunaan bom ikan. Inilah dampak pada kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Nah, sekarang anak-anak amati ya dua gambar ini. Salah satu menjaga keseimbangan lingkungan adalah dengan merawat tanaman. Nah, tanaman atau hewan yang ada di sekitar kita. Selain membuat lingkungan kita menjadi nyaman, maka merawat tanaman juga, tanaman dan hewan bisa memberi banyak manfaat. Ada pertanyaan sini, menurutmu apakah keadaan tanaman yang ada di gambar ini? Apa ciri-ciri tanaman yang baik? Apa ciri-ciri tanaman yang tidak baik? Apa manfaatnya jika kita merawat tanaman dengan baik? Dan apa juga manfaat atau akibat kalau kita merawat tanaman tidak baik? Kemudian kita amati dua hewan ini. Hewan yang pertama, hewan yang kedua. Gambar manakah yang menunjukkan hewan yang terawat? Apa ciri-ciri hewan yang terawat dengan baik? Apa manfaatnya jika kita merawat hewan dan ternak dengan pemeliharaan dengan baik? Apa dia punya manfaat, ya? Nah, coba anak-anak lihat di slide. Silakan anak-anak memilih apakah ini dia kalimat ini anak-anak setuju. Kalau anak-anak setuju, berikan centang. Kalau tidak, berikan cross. Oke. Mari kita lakukan pengamatan sampah di lingkungan kita. Apakah di lingkungan tempat tinggal kita bersih dari sampah? Nah, tulislah hasil pengamatan Anda. Jika lingkungan Anda sudah bersih. Jadi kita buat judul, contoh laporan hasil pengamatan. Judul kegiatan yaitu mengamati sampah di lingkungan tempat tinggal kita. Tujuan kegiatan yaitu mengetahui kebersihan lingkungan. Waktu dan pengamatan, tempat, alat dan bahan, hasil pengamatan, dan kesimpulan. Nah, setelah anak-anak mengamati orang-orang yang membuang sampah atau lingkungan kita sudah bersih, mari kita membaca bersama-sama. Nah, Bella berlibur di rumah kakek dan neneknya di sebuah desa. Nah, suasana di desa kakek dan nenek sangat menyenangkan. Di belakang rumah terhampar sawah yang luas. Padi tumbuh subur di sawah. Di halaman rumah banyak terdapat hewan dan tumbuhan. Kakek memelihara itik dan ayam. Sementara nenek menanam berbagai tanaman buah seperti jambu, pepaya, pisang. Nenek juga menanam sayur-sayuran seperti jagung, bayam, sawi, cabai, dan tomat. Menurut kakek, hewan dan tumbuhan itu dimanfaatkan untuk dikonsumsi sehari-hari. Selain memelihara itik dan ayam, penduduk desa yang juga memelihara hewan ternak, sapi dan kambing. Kakek bercerita bahwa kotoran sapi dan kambing dimanfaatkan menjadi pupuk kompos. Ternyata cara membuat kompos sangat mudah. Pupuk kompos itu disukai petani karena murah dan ramah lingkungan. Ini juga baik untuk meningkatkan hasil panen. Nah,
Aku ingin mengetahui cara pembuatan kompos oleh seorang peternak. Aku diajari cara membuat kompos secara sederhana. Caranya, sampah kotoran hewan dicampurkan dengan sampah daun-daunan. Tutup campuran kotoran dengan sampah dan sampai pupuk berwarna kehitaman dan sudah tidak berbau sampah lagi. Maka jadilah pupuk kompos. Nah, anak-anak, setelah anak-anak membaca cerita tadi, mungkin anak-anak punya pengalaman ya, berlibur bersama siapa saja, kakek, nenek, paman, atau bibi, atau siapa saja. Kemudian ceritakan pengalaman itu dalam 2 paragraf. Bella melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan penduduk di desa yang memanfaatkan kotoran hewan ternaknya untuk dijadikan kompos. Dan berikut ini hasil teks wawancara yang Bella lakukan. Ya, silakan anak-anak baca, ada di slide. Oke, ini wawancara antara Bella dan peternak. Ada di slide, silakan baca. Kemudian sekarang lakukan dengan teman Anda atau siapa saja yang ada di rumah. Buat wawancara, anggap temanmu itu teman diwawancara ya. Kemudian pilih topik wawancara dan cari topik contoh peternak tentang cara pemeliharaan hewan ternak atau pemeliharaan tanaman bisa juga. Kemudian silakan setelah anak-anak mewawancarai teman Anda buat laporan ya, laporan teks ya, wawancara Anda dengan teman ini. Buat secara sederhana saja. Nah, ketika kita memperhatikan wawancara yang Bella dengan peternak ini, di sini menggunakan kata depan sejak. Nah, apa yang dimaksud dengan kata depan sejak ini? Kata depan sejak artinya waktu permulaan atau waktu mulainya sesuatu. Ya, contoh di wawancara tadi, peternak di desa makmur membuat kompos dari kotoran ternak sejak 5 tahun yang lalu. Artinya sejak waktu permulaan atau waktu dimulainya 5 tahun lalu. Nah, kata sejak di kalimat di atas memiliki makna yaitu waktu permulaan atau waktu mulainya. Kedua, pada wawancara tadi juga ada kata sampai. Apa arti kata sampai? Kata sampai yaitu artinya batas waktu atau batas akhir. Dari kata ini juga berkaitan dengan proses, tempat, atau waktu. Contoh, tutup campuran kotoran dengan sampah daun sampai daun berwarna kehitaman dan sudah tidak bau lagi. Artinya pada batas akhir. Bisa ya? Atau bisa juga waktu permulaan. Nah, dari penjelasan ini, silakan anak-anak membuat 5 kalimat dengan menggunakan kata depan sejak, mungkin 3, terserah, atau 2, dan sisanya 3 menggunakan kata depan sampai. Buat kalimat yang benar sesuai dengan bahasa Indonesia yang benar. Bisa semua? Oke, terima kasih sudah memperhatikan pembelajaran hari ini. Jika masih ada kurang untuk ditanyakan, silakan hubungi gurumu dan selalu diingatkan untuk tetap jaga kesehatan dan jangan lupa like, share, subscribe channel pembelajaran ini untuk perkembangan channel ini. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Salam sehat.